Ini orang yang senantiasa menjaga untuk membaca surah ini, mengamalkan surah ini, membacanya setiap hari, maka dia akan mendapatkan bantuan sampai nanti dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua ya. Hadis yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada suatu ketika sahabat Nabi dia bangun kemah. Dia bangun kemah di dekat sebuah tanah. Ternyata tidak jauh dari kemah itu ada kuburan. Cuman yang sahabat ini tidak tahu dia, karena kuburan itu maklum lah, kuburan di Arab itu kan dari pasir itu. Pasir, kemudian ada angin, ada hujan sedikit, pasirnya pun akan hilang, sehingga dia akan rata lagi dengan tanah. Tidak sadar dia. Sampai kemudian malam hari dia di dalam kemah itu mendengarkan ada orang dari dalam tanah itu sedang membaca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum wa huwal azizul. Kalau kita dengar waktu ziarah orang baca Quran di dalam, kira-kira apa kita lakukan, Bu? Kabur, lari kita, Pak. Ya kan? Lewat lagi malam-malam di kuburan itu. Ya, ada orang ngomong Assalamualaikum. Kira-kira ibu jawab atau enggak? Enggak ada, Bu, lari, Pak. Cuma sahabat tadi dia dengar saja, dia nikmati. Artinya apa? Sahabat Nabi itu kuat imannya, Pak. Macam awak, kalau kita ini menengok kubur itu seperti ada sarang hantu di situ. Iya kan? Kubur itu identik dengan hantu, menakutkan, menyeramkan. Padahal orang sudah mati. Iya kan? Nah, itu dia. Tapi sahabat ini tidak, dia dengarkan sampai selesai membaca. Ya, kemudian tidur dia, besok paginya dia melapor ke Rasulullah SAW. Dia laporkan, ya Rasulullah, tadi malam aku mendengarkan dari dalam tanah ada suara orang yang membaca surah Al-Mulk sampai selesai 30. Maka Rasul katakan, nah, ini kata Rasulullah, dikutip hadisnya, bahwasanya itu memang sedang dibaca oleh orang yang ada di dalam kubur itu, orang yang sudah mati, tapi tidak berpahala lagi deh, Bu. Karena pahala itu untuk yang kita lakukan amal itu baru kalau kita hidup di dalam kubur, tidak ada lagi pahala untuk kita. Maka berlakulah firman Allah, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Yang dia usahakan waktu hidup itu dah dia dapatkan. Kalau kubur tak ada lagi, ya kan? Tak dapat bonus lagi karena masanya sudah selesai. Nah, maka kata Rasulullah, orang itu memang membaca surah itu, dan keluarlah hadis Nabi, hiyal mani'ah, itulah surah yang menjadi penghalang, pencegah azab yang didatangkan oleh malaikat mungkar dan nakir. Itu yang pertama. Jadi surah ini namanya surah Al-Mani'ah, surah yang mencegah, yang menghalangi siksa yang datang dari malaikat yang akan menyiksa si mayit. Yang kedua kata Rasulullah, hiyal munjiyah, dia itu, surah itu juga surah yang akan menyelamatkan orang yang mati tadi. Dari mana? Tunjihi min azabil qabr. Surah inilah yang kemudian akan menyelamatkan si mayit dari siksa kubur. Berarti surah ini punya 4 nama nih, Bu. Satu Al-Mulk sendiri yang artinya kekuasaan. Yang kedua, ayat pertama yang dibaca oleh Nabi tadi, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Yang ketiga namanya surah Al-Mani'ah, yang mencegah datangnya malaikat. Ya. Dan ini disebutkan Nabi dalam sebuah cerita lain, bahwasanya ada orang yang memang gemar membaca surah Al-Mulk ini, kemudian dia mati, dikuburkan, maka datang malaikat dari bawah kakinya, maka datang surah Al-Mulk menghalanginya. Jangan coba-coba,
Ya, jangan senggol jenazah ini. Datang lagi malaikat dari kepalanya, datang lagi al-muluk itu menghalangi. Jangan berikan pertanyaan kepada orang ini. Jangan coba-coba. Aku jaminannya. Oh, malaikat tidak bisa, tidak bisa. Oh, tidak bisa juga. Kelahi kita katanya. Ya kan? Tentu malaikat tidak akan mau kelahi dengan surah Al-Muluk. Bagaimanapun itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian malaikat meminta, kami menjalankan tugas dari Allah. Al-Muluk mengatakan, aku menjaganya juga atas perintah Allah. Kalau begitu, aku naik ke Allah. Dia naik kepada Allah untuk meminta kepada Allah agar yang mayat yang dikuburkan tadi itu dibebaskan dari siksa kubur. Dan Allah kemudian mengabulkannya. Nah, inilah kemuliaan yang dimiliki oleh surah Al-Muluk. Ya. Kemudian yang terakhir, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, fadilah daripada surah Al-Muluk ini disampaikan oleh Rasulullah. Bukan fadilah, ini harapan Nabi. Ini keinginan Nabi untuk kita umatnya. Apa kata Rasulullah? Ini hadis berasal dari Abdullah bin Abbas. Ya, Nabi mengatakan, lawadittu, aku ingin, aku senang, annaha, bahwasanya surah Al-Muluk itu fi qalbi kulli insanin min ummati. Aku ingin, aku suka bahwasanya surah Al-Muluk itu ada di hati setiap manusia dari umatku. Apa maknanya ibu-ibu? Nabi ingin kita menghafal surah Al-Muluk. Ya. Menguasai ya Bu ya. Bukan hanya sekedar membaca Pak. Karena fi qalbi ini dia ada tertanam di dalam hati kita. Tertanam di dalam pikiran kita. Ketika kita keluarkan, keluar dia. Ya kan? Saya menemukan kata-kata lawaditu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati, itu ada dua surah. Satu untuk surah Yasin. Nabi juga mengatakan hal ini. Aku ingin surah Yasin itu ada di dalam hati setiap manusia dari umatku. Ini untuk Al-Muluk juga Nabi mengatakan, aku ingin surah itu ada di hati kulli insanin, setiap manusia, min ummati, dari umatku. Maka tugas kita tentu pertama membacanya. Kita baca. Makin lama kita baca, makin lama kita baca, pasti nanti bisa kita hafal. Kita pasti hafal kita itu. Karena kata orang, lancar kaji karena diulang. Itu dia. Sama Pak, sama Yasin juga seperti itu. Selalu kita ikut wirid Yasin, selalu kita baca Yasin, lama-lama Yasin itu akan kita hafal. Ya, cuman Yasin kan lebih panjang, 83 ayat. Al-Muluk hanya 30 ayat, sepertiga. Nah, tentu akan lebih mudah untuk kita menghafal surah ini. Jadi begitu dahsyat fadilah surah Al-Muluk ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Dan kita yakin nih, kita yakin azab kubur itu pasti ada. Ya, Pak. Ada. Ayat Al-Quran itu ada ayat yang menjelaskan ada siksa kubur. Hadis Nabi pun menunjukkan ada siksa kubur. Kemudian doa-doa pun juga diajarkan oleh Nabi yang menunjukkan adanya siksa kubur. Contoh, sebelum kita salam ya, ke kiri, ke kanan dan ke kiri, Nabi suruh kita membaca doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Nah, itu dia Pak. Wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ini doa yang Nabi ajarkan. Artinya ada azab kubur. Itu yang pertama. Untuk doa orang meninggal dunia, kita juga diajarkan oleh Nabi, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin. Ya Allah, jadikan kuburnya
sepenggal sepotong taman daripada taman surga. Dan jangan engkau jadikan kuburnya sepenggal bagian dari api neraka. Berarti kubur bisa menjadi tempat yang membuat kita senang, atau kubur bisa membuat kita mendapatkan azab. Maka untuk menghindarkan azab itu, salah satunya amalkan membaca surah Al-Mulk. Jadi kuburan yang kita lewat itu, walaupun tenang tuh, ada dua kemungkinan di dalamnya. Ada yang sedang tidur seperti tidurnya pengantin. Oh iya kan Pak ya? Cuma kita nggak nampak, mata kita ditutup oleh Allah, telinga kita ditutup oleh Allah, nggak bisa kita mendengar. Carilah alat, carilah segala macam, nggak bisa. Tapi Allah berikan kelebihan ke beberapa makhluknya, kayak ayam, kuda, ya kan, anjing, ya, kucing. Itu kadang-kadang Allah berikan kemampuan yang tak dimiliki oleh manusia. Karena kalau diberikan untuk manusia, Pak, penuh masjidnya. Iya kan? La ilaha illallah, rupanya dahsyat ini kubur. Kami taubatlah. Maka Allah mau tengah malam dia di situ, mau pagi dia di situ, mau siang hari, tidak akan kita temukan apa-apa di kubur itu. Dijamin itu. Karena memang Allah tutup untuk kita. Tapi itu bukan berarti dia tidak ada, Pak. Ada. Makanya tadi hadis Nabi tadi, doa tadi, dia sepenggal daripada taman surga atau sepotong daripada api. Ya, mudah-mudahan Allah lapangkan kubur kita nanti Bapak Ibu ya, dan dijadikan kita seperti orang yang tidur pulas di malam pertama ya. Pengantin, malam pertama pengantin itu tak mau tidur pengantin dulu Pak ya. Maka orang Arab mengatakan, ya lailatul, malam panjanglah, ya subhi la tatlu, pagi jangan datang, ya kan? Ya naum zul, tidur ngantuk tuh berlalulah, itu malam pengantin itu. Kalau itu dilakukan oleh orang beriman dan selalu membaca Al-Mulk, insya Allah itu yang dia dapatkan nanti di alam kuburnya. Ya insya Allah tidak lama lagi kita Pak ya, tidak lama lagi ya Bu. Ibu sudah ada yang 60? Oh, ada banyak ada. Berarti 3 tahun lagi. 2024, 2025, 2020 selesai nikah lagi. Bagi yang usianya 60 tahun. Kalau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita baca sama-sama lah ya sampai ayat yang ke-5. Sambil menghafal, insyaallah hafal kita. Ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi وهو العزيز الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك وهو حسير. Terakhir, ولقد زينا السماء بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم. Masya Allah. Nanti sebelum puasa buat lomba hafal surah Al-Mulk. Buat apa? Juara 1 3 juta.
Uang kita banyak tuh. Kirain dari Ustaz. Apa? Kirain dari Ustaz tadi. Saya gaji 5 juta, tentu dah habis pula gaji saya, Pak. Nah, tapi saya kalau untuk nyumbang 300.000 saya nyumbang deh, Pak. Ibu ya. 300.000 saya sumbang lah nanti untuk apa? Ini tak apa-apa, Pak, untuk memotivasi kita. Jadi salah satu cara untuk memotivasi menghafal itu adakan lomba, betul. Makanya di Indonesia itu